bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri Nadia Safitri Borusagala dari 10.2. Saya Siti Aulazat dari 10.2. Saya Desi Maria Febriana Lauli dari 10.2. Saya Leliana dari 10.2. Saya Denisa Bodigintin dari 10.2. Saya Di Kristiani Jaluhu dari kelas 10.2. Apakah yang dimaksud B30? Biosolar merupakan campuran solar dengan minyak nabati yang didapatkan dari minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Biosolar B30 adalah program pengadaan energi alternatif yang diinisiasikan oleh pemerintah. B30 merupakan bahan bakar biosolar dengan kandungan 30% minyak nabati dari kelapa sawit dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar yang menghasilkan produk biosolar B30. Penggunaan biosolar B30 memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah mengurangi emisi gas rumah kaca yang sangat baik untuk lingkungan. Biosolar B30 juga meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan yang otomatis menurunkan energi berbasis fosil. Manfaat lainnya ialah penggunaan biosolar B30 ini juga akan meningkatkan performa mesin. Biosolar B30 ini diperkenalkan sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dan juga dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Keuntungan lainnya dari penggunaan biosolar adalah energi dari emisi gas buang yang lebih rendah, sehingga kemudian biosolar B30 dapat membantu mengurangi polusi udara. Biosolar B30 dibuat dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama direct wash dan juga blending. Mesin diesel yang menggunakan minyak nabati secara langsung maka sangat tidak baik dan juga dapat menimbulkan masalah. Hal tersebut dikarenakan dapat menyebabkan suatu kegagalan bawaan. Meskipun minyak nabati itu memiliki sifat yang sangat mirip dengan bahan bakar biosolar, akan tetapi masih diperlukan beberapa proses modifikasi secara kimiawi sebelum kemudian dapat menggunakannya. Yang kedua, mikroemulsion. Pada proses mikroemulsion ini memiliki definisi sebagai proses dispersi dari keseimbangan koloid pada mikrostruktur zat cairan isotropik optik dengan dimensi umumnya dengan rentang jarak 1 sampai 150 nm yang kemudian terbentuk secara spontan dan dari cairan yang umumnya tidak dapat bercampur dan juga satu atau lebih jenis ionik atau non-ionik. Yang ketiga ada pirolisis. Pirolisis didefinisikan sebagai suatu proses yang mengkonversi satu zat menjadi bentuk lainnya dengan menggunakan energi panas atau pemanasan dengan adanya bantuan dari katalisator. Pirolisis melibatkan suatu proses pemanasan di dalam kondisi anaerob, yaitu tidak adanya oksigen dan juga pemutusan ikatan kimia untuk dapat menghasilkan molekul yang lebih kecil. Bagaimana perbandingan dengan sumber energi non-bio? Perbandingan biosolar dengan non-biosolar terletak pada bahan pembuatannya. Kalau non-biosolar terbuat dari fosil, sedangkan biosolar dibuat dari tumbuhan seperti biji jarak pagar, buah kemiri, kacang tanah, dan biji pohon randu. Dikarenakan berasal dari bahan yang berbeda, kandungan energi dari kedua bahan bakar tersebut jelas berbeda. Biosolar memiliki kandungan energi yang lebih rendah daripada solar, dengan perkiraan perbedaan kandungan energi sebesar 11% di antara keduanya. Karena kandungan energi yang rendah, biosolar dipastikan juga menghasilkan energi yang lebih.
biosolar B30 mendukung prinsip kimia hijau? Ya, biosolar B30 dapat mendukung prinsip kimia hijau karena dibuat dari bahan-bahan organik yang dapat diperbaharui seperti minyak biji jarak, minyak kelapa sawit, minyak kemiri, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan bahan-bahan organik ini, biosolar B30 dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan dapat menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Pertama, penerapan B30 merupakan upaya untuk melepaskan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Menurutnya, pengembangan energi baru terbarukan membuktikan komitmen Indonesia untuk menjaga planet bumi, menjaga energi bersih dengan menurunkan emisi gas karbon dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Kedua, melepaskan Indonesia dari ketergantungan impor bahan bakar minyak dengan memanfaatkan bahan bakar nabati berbahan baku sawit. Ketiga, penerapan B30 juga akan menciptakan permintaan domestik akan CPO yang sangat besar. Itu kita dapat lebih dalam mengetahui tentang bahan-bahan yang terkandung di dalam biosolar tersebut, serta juga biosolar berguna di kehidupan kita sehari-hari.